Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Bella Angelita dalam Dhamma kelas rutin sekolah Dharma Widya. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Sotiotu Namo Buddhaya. Dhamma kelas Dharma Widya konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Kali ini saya berkesempatan untuk sharing Dhamma pada Dhamma kelas hari ini. Nah, saya akan sharing Dhamma dengan cara membacakan sebuah kisah dahulu kala yang bersumber dari buku The Living Wisdom of the Buddha. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Bayangan Sebuah Kalung Emas yang Terpantul dari Air. Kita mulai ya. Dahulu kala, ada seorang anak muda yang melihat sebuah kalung emas di dasar sebuah danau. Ia pun melompat ke dalam air untuk mengambil kalung itu. Tetapi ketika ia sampai di dasar danau, kalung itu tidak dapat ditemukan. Ia pun kembali naik ke ketepian dan beristirahat sebentar. Karena penasaran, ia pun sekali lagi melihat ke dalam air danau yang jernih dan kalung itu kembali terlihat. Kali ini ia sangat yakin dengan apa yang dilihatnya. Karena itu ia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam danau. Namun sekali lagi setelah ia mencapai dasar, kalung tersebut lenyap entah kemana. Terpaksa ia menelan kekecewaan untuk kedua kalinya dan kembali naik ke ketepian. Dengan sedih, ia duduk melamun sambil melihat ke arah tepi danau tersebut. Kebetulan saat itu ayahnya berjalan melewati danau. Ia pun bertanya kepada anaknya, "Anakku, apa yang sedang kamu lakukan di sana?" Si anak menjawab, "Ayah, coba lihat ke dalam danau. Jelas-jelas ada sebuah kalung emas. Aku telah masuk ke dalam air 2 kali untuk mencarinya. Setiap inci dasar danau telah saya raba, tetapi kalung itu tak pernah saya temukan." Si ayah pun melihat ke dalam danau dan langsung mengetahui bahwa kalung yang dilihat anaknya hanyalah bayangan yang memantul. Sedangkan kalung itu sendiri ada di atas pohon. Sang ayah berkata, "Nak, coba kamu naik ke atas pohon dan cari kalung itu di sana. Pasti ada seekor burung yang membawa dan meletakkannya di sana." Sang anak pun segera memanjat pohon untuk mencari kalung emas itu. Dan ternyata benda itu memang ada di sana. Nah, apa sih penjelasan dari cerita tersebut? Saya jelasin ya. Banyak orang yang ketika mendalami ajaran Buddha tidak mampu mengembangkan kecerdasannya secara menyeluruh. Mereka belajar dengan serius dan gigih, tetapi justru kesulitan memperoleh hasil yang didambakan. Belajar dan berusaha tanpa menggunakan otak untuk berpikir tidak akan membuat kita meraih sukses. Apakah kita bisa memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini adalah nyata? Apakah kita hanya melihat segala sesuatu dari luarnya saja dan malas untuk menelaah lebih dalam lagi? Hanya diri kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Banyak kalangan yang berpendapat, apa yang kita dengar belum tentu benar, sedangkan apa yang kita lihat pasti benar. Tetapi pada kenyataannya, apa yang dilihat mata kita juga belum tentu mutlak kebenarannya. Semua itu tergantung dari manusia yang memandangnya. Daya pandang manusia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama baik dan tidak baik. Jika daya pandang kita tidak baik, maka hal yang kita lihat belum tentu benar adanya. Sedangkan daya pandang yang sudah baik pun bisa saja mengelabui kita apabila sudut pandang yang diambil tidak sesuai. Misalnya, jika kita melihat sesuatu secara terbalik, maka bayangan yang dipantulkan akan terlihat jauh berbeda dengan
benda yang aslinya. Dan jika kita merasa melihat sesuatu yang benar-benar nyata, namun pemahaman kita mengenai apa yang kita lihat sangat sedikit, maka kita juga sangat rentan tertipu oleh pandangan kita sendiri. Dalam kehidupan, ada beragam situasi yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menganalisis terhadap suatu hal. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah dalam nilai apa yang kita lihat, karena belum tentu semua itu nyata dan dapat kita percaya. Nah, cerita yang saya ceritakan tersebut sebenarnya menasehati kita agar terus berlatih menggunakan otak kita untuk berpikir dalam memandang sebuah permasalahan. Anak muda zaman sekarang cenderung terlalu mempercayai apa yang dilihatnya dan tak segan-segan mengambil tindakan dramatis tanpa pertimbangan apapun, seperti halnya sang anak yang saya ceritakan tadi. Nah, sebaliknya, ayahnya yang mewakili generasi tua yang cenderung lebih bijaksana dalam menganalisis sesuatu sehingga dapat menjadi mentor yang baik bagi generasi muda. Kesuksesan dalam menjalin hubungan antar sesama adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita sebagai manusia. Janganlah kita berteman dengan orang yang gemar memanfaatkan keberhasilan orang lain. Justru kita harus membongkar kedok kepalsuan dan kecurangan mereka, supaya tidak ada lagi orang yang tertipu oleh mereka. Berteman dengan orang seperti itu dapat membuat kita menjadi seperti mereka, golongan yang dibenci dan dipandang hina oleh orang lain. Sekian sharing dhamma dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saudara Namo Buddhaya.